jangan sampai ada kelompok-kelompok yang memang mau meninggi-tinggikan setan. Karena apapun agama kita, Tuhan kita lebih besar. Pagi ini di samping bermain-main di pantai, olahraga pagi, tapi juga mau uji nyali tempat yang katanya terangker di setan. Kau pikir kau hebat ke apa ya kan? Jadi Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Setan terbesar itu adalah pikiran kita. Waktu kita berpikir, wah ada setan, ada ini gitu, justru itu akan menakutkan. Makanya saya pelajari orang yang pengen ketemu setan malah mereka bilang gini, mana sih setan itu gitu, nggak ada gitu. Jadi tetapi kalau kita udah mulai ketakutan, ya itu yang Alkitab bilang, apa yang kau takutkan itu yang menimpa aku gitu. Jadi yang menjadi pelajaran kita hari ini bukan soal where you are, but what is in your heart. Bukan soal di mana kamu berada, tapi apa yang dalam pikiran kamu, ya kan? Saya ada di atas ATV ini. Mau saya ada di pantai, mau saya ada di sebuah tempat yang paling angker, tetapi kalau lagu sekolah minggu bilang gini, hati senang, ye ye, hati senang, ya ya, hati senang di dalam Tuhan, ya senang aja saudara-saudara ya. Jadi saya hari ini di samping memberi info gitu, ya kan, tapi juga memberi pelajaran rohani, ya kan. Tapi di samping itu juga memberi ide jalan-jalan. Jadi buat saudara-saudara yang suka jalan-jalan di daerah Bali, kebetulan bersama teman-teman media kita ada kesempatan untuk pergi ke tempat yang Taman Festival. Dulu katanya indah, ya kan, tahun 97-an. Tapi sekarang katanya menjadi tempat yang terangker gitu. Tapi sekali lagi, angker atau tidak itu soal hati kita. Kalau hati kita senang, ya senang ya. Jadi ayo mari kita lihat situasi taman ini. Ya, supaya kelihatan kayak menegangkan musik ini. Ayo kita jalan ya. Jadi ada beberapa tempat yang katanya MH, makhluk halus atau bahasa sekarang bilang makhluk astral tinggal, ya kan, katanya banyak segala macam gitu. Nah, salah satunya di sini, terus istananya katanya di sana, ada beberapa tempat lagi. Tetapi kita harus percayalah, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini gitu. Jadi media itu senang menampilkan, wah takut apa, supaya paranormal bos dapat kerjaan gitu. Jadi sudah harus ngerti gitu bahwa ini adalah UUB, ujung-ujungnya bisnis gitu ya kan, supaya setan tetap bikin apa tuh namanya pasukannya tuh hidup gitu ya kan. Jadi ini namanya bisnis perdukunan, bisnis persetanan. Tapi sekali lagi saya mau bilang sama saudara, kita ini negara Pancasila, kita ini percaya bahwa there is God gitu, ketuhanan yang Maha Esa, dan semua agama mengakui Tuhan di atas segala-galanya. Jadi jangan mau dipermainkan dengan roh ketakutan itu. Sudah bisa bandingkan video saya ini atau vlog saya ini dengan vlog-vlog yang ada tentang, sudah bisa ketik Taman Festival angker gitu, ketika aja Taman Festival angker gitu. Dan sekarang saya menunjukkan kebenarannya, itu tipu muslihat iblis. Alkitab bilang
bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang, iblis bikin cerita-cerita yang menakutkan, tapi sebetulnya nggak ada. Karena buktinya ini asik-asik aja kok, kita main-main aja di sini ya. Kita ikuti perjalanan selanjutnya. Nah, di situ nanti kita juga akan ke sana. Itu ya katanya istananya gitu, tempat di mana segala makhluk-makhluk astral itu berkumpul. Makanya ada pohon itu di depannya gitu. Kita harus menghargai budaya, khususnya budaya Bali. Itu budaya Bali kita hargai, kita hormati. Cara mereka berdoa ya kita hormati. Tetapi cara dari kelompok-kelompok tertentu memainkan isu setan, makhluk halus gitu. No, kita punya kuasa lebih besar gitu. Jadi kalau kita beragama, kita percaya pada Tuhan, maka setan tidak punya kuasa. Karena Alkitab bilang iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itu aja yang kita pegang. Karena Alkitab bilang kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Ingat, di dalam diri saudara ada kuasa. Selama satu, kau berjalan kekudusan. Dua, selama kau berjalan takut akan Tuhan. Tiga, selama kau berjalan sesuai firman Tuhan. Dan yang keempat, selama engkau memiliki hati yang bersih. Ayo ikuti perjalanan selanjutnya. Jadi kalau di sini kita mesti sering-sering menyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, ya kan? Sama lagu apa lagi ya? Oh itu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sengaja kita lewatin ini. Ini juga upaya pembersihan tipu daya muslihat iblis. Jadi kalau terus digembar-gemborkan, wah ada setan, setan berkuasa. Jadi setan itu memang wah kepala batu, gede kepala. Kalau kita orang Manado bilang makan puji itu setan. Tetapi hari ini sebetulnya program ini juga untuk memberitahu bahwa lepas dari apapun agama saudara, gitu. Kalau Kristen kita percaya betul ada kuasa dalam darah Kristus, gitu. Roh di dalam kita lebih besar. Dan apapun agama saudara, Tuhan itu Tuhan yang maha besar, gitu. Tuhan yang maha kuasa. Jadi mari kita kembali beriman pada Tuhan. Stop tipu-tipu. Kalau orang Papua bilang ada stop tipu-tipu, ya kan? Karena ini adalah tipuan iblis. Di bangsa kita terlalu banyak orang mengagungkan setan, padahal kita pengikut dan penghayat Pancasila bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Setan tidak punya kuasa. Kita ikuti perjalanan selanjutnya. Tempat di sebelah saya ini, sebelah kiri saya, juga seringkali dianggap sebagai tempat kumpulnya para roh, para jin, para makhluk astral gitu. Tapi ini ada di depan kita, saudara, ya kan? Dan
kembali, nggak akan ada gangguan apapun gitu. Stop kembali, kita bisa bilang bahwa stop tipu-tipu lah gitu ya kan. Stop hanya membesar-besarkan kuasa setan gitu, karena setan nggak punya kuasa gitu. Mungkin dia ada kuasa, tetapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini ya. Saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis. Kalaupun sudah takut, nyanyi aja dah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Nah ya kan. Nah kita kalau naik TV ini, salah satu kelebihannya kita bisa masuk ke tempat-tempat yang seru-seru nih. Contohnya ini nih, kan kelihatannya nggak ada jalan, kita aja. Jalan di sini, hati-hati ya, ini ada lubang besar. Apa? Sebagian bilang, kuburan kah? Kuburan siapa? Jadi ini harus hati-hati ya. Itu tadi pintu masuknya. Rumah yang tadi saya bilang salah satu rumah yang sangat dipercaya oleh orang tertentu atau ditipu-tipu lah oleh orang tertentu sebagai kumpulan tempat tinggalnya makhluk-makhluk itu ya. Oke. Program ini mau mengingatkan buat setiap saudara, Bali itu indah. Tradisi Bali itu keren. Lalu kebudayaan Bali itu keren. Tetapi ada unsur yang mau mencari keuntungan, itu yang saya bilang. Biarkan budaya tetap budaya, biarkan kuasa kegelapan kita patahkan gitu. Jangan digabung gitu, karena budaya Bali ini keren. Lalu spiritualitas di Bali ini juga luar biasa. Kebudayaannya juga menarik turis mancanegara. Jadi kita harus jaga Bali ini, tetapi juga di satu sisi jangan sampai ada kelompok-kelompok yang memang mau meninggi-ninggikan setan. Karena apapun agama kita, Tuhan kita lebih besar. Nah sekarang kita menuju pada satu tempat yang katanya ini istananya. Gelap, tapi di sini yang katanya tempat berkumpulnya atau istananya dari kuasa kegelapan. Nah, program ini kasih tahu sama saudara bahwa Bali itu aman. Setan-setan urusan kita lah, Ghostbuster itu. Ya kan? Jadi ini udah kita doain ya. Dan kalau sudah mau ikut berdoa, ayo kita doa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, Bali ini indah, Bali ini luar biasa, Bali ini menarik banyak orang. Tetapi ada banyak orang yang menjual hal-hal yang berbau mistik dan kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, setan tidak punya kuasa. Biar kami tidak tertipu dengan tipu muslihat iblis yang selalu hanya mau meninggikan. Sepertinya setan itu luar biasa, makhluk-makhluk astral apapun namanya, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tempat ini tempat yang baik. Sebentar lagi ini akan dibangun baik, sebentar lagi ini akan dimanfaatkan baik. Setan-setan tidak punya kuasa. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah anak domba Allah menghancurkan segala kuasa setan di tempat ini maupun di mana-mana yang selalu dipromosikan sebagai tempat paling angker, tempat paling banyak makhluk-makhluk astralnya. Kami doakan di dalam nama Yesus, biarlah Bali kembali dalam kebudayaan yang luar biasa, kebudayaan yang penuh dengan spiritualitas yang baik, bukan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, merusak, dan menghancurkan. Kami percaya di dalam nama Yesus, segala makhluk-makhluk yang bukan dari Tuhan, segala kuasa kegelapan yang disebut makhluk asal atau apapun, sudah dibuang ke dalam tubir laut di dalam nama Yesus. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang baik, tempat ini menjadi tempat yang mendatangkan turis-turis kembali. Dan kami ucapkan berkat Bali bangkit,
Bali diberkati, dan tempat ini, Taman Festival di Sanur ini akan melihat kebaikan Tuhan. I plead the blood of Jesus upon this place in Jesus mighty name. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, Bali itu keren, Bali itu luar biasa, dan tempat ini menjadi tempat yang baik untuk orang-orang ke Bali kunjungi. Oke? Yeah. Ini teman-teman semua, sama-sama semua dari Glow, dari medianya. Kalau Krisman kan well. Jadi di sini sebetulnya bukan setan yang perlu ditakutin, yang perlu ditakutin nyamuk. Karena di sini kayaknya kalau saudara mau ke sini jangan lupa pakai autan. Atau pakai lengan panjang. Tapi lengan panjang tembus nih, di sini digigit juga saya gitu. Itu benar kalau nyamuknya. Dan saya nggak usah usir nyamuk lah, biarkan nyamuk apa tuh namanya hidup di dunianya. yang saya cuman urusan adalah ketika setan dibesar-besarkan. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. The devil is under your feet. Ya kan? Dan sekali lagi, setan terbesar di pikiran saudara. Kalau saudara anggap bahwa setan akan nyerang saudara, nakut-nakutin saudara, akan kejar saudara, akan membuat saudara menderita, ya itu yang terjadi. Tapi sebaliknya, kalau saudara bilang, setan, kau tidak punya kuasa, aku perintah kau di dalam nama Yesus buang ke tubir laut, maka itu juga akan terjadi. Ya, it's all depend on your faith, because Jesus paid the price. Semua tergantung iman saudara, karena Yesus sudah bayar harganya. Ayo kita lihat sisi lain, baik yang menarik maupun yang kata banyak orang mistis, tapi sudah kita bersihkan, sudah kita doakan, sudah kita usir. Karena setan harus kembali ke tempatnya, manusia kembali ke tempatnya masing-masing sesuai dengan tempatnya. Oke? Yeah. Sekarang masuk di amphitheaternya ini mungkin kayak gedung pertunjukannya ini besar loh ini, 5.000 mungkin ada nih dulu nih. Wah, keren banget ini tempat. Iya, keren, tempat ini keren banget gitu. Tapi sekarang kita akan jalanin dari sini lalu menuju ke yang dulu tempat kolam renangnya gitu. Baru nanti kita keluar menuju ke apa itu namanya, pura. Jadi dari sini kita bisa keluar langsung lewat pura. Dulu yang terkulai takkan dipadamkannya, dia akan jadikan cerah karena lebih berharga sumber yang terkuda takkan dipadamkannya. Nah, ini juga salah satu tempat yang katanya tempat berkumpulnya makhluk. Tapi kembali kita jalanin dengan sukacita nih, ya kan nih. Kata orang di sini nih banyak tempat berkumpulnya makhluk. Jadi gini, saudara bisa bandingkan nanti saudara ketik aja Taman Festival Angker atau Taman Festival Mistik gitu ya. Nah, saudara bisa lihat ini tempat-tempat syutingnya kok gitu, lihat aja gitu. Dan kita kasih tahu nggak ada tuh, kita main-main di sini aja santai-santai gitu ya kan. Dan kita nggak mau beri tempat kepada iblis gitu. Sebenarnya iblis nggak perlu dibesarkan karena dia musuh kita dan dia ada di bawah telapak kaki orang percaya. Oke, ayo jalan lagi. Nah, ini yang dulu dianggap atau dulu ini adalah kolam renangnya. Nah, ini
kolam renangnya. Bisa lihat masih ada bekas-bekas kolam renangnya. Nah, kita di sini muter. Nah, dari situ kita bisa foto keluar persis di Pura Campuhan Windu Segara. Nah, jadi ini salah satu pura yang cukup tua di sini, ya kan? Dan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan Hindu, khususnya untuk wilayah Sanur, itu berlangsungnya di sini. Jadi ada melukat gitu, dan lalu beberapa kegiatan lain, karena ini persis ada sungai yang ketemu dengan laut. Ya, ini perjalanan yang keren. Yang pertama, menyadarkan iman percaya kita, posisi orang benar atau posisi orang beriman dengan kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, menggambarkan tentang keseruan Bali ini. Dan yang ketiga, menceritakan tentang satu tempat yang selama ini dianggap angker, tetapi kalau sudah ikuti program ini sudah mengerti bahwa ini bukan tempat angker. Memang sekarang mangkrak, nggak tahu kenapa persoalannya sampai mangkrak, tetapi tetap kalau kita naik ATV tetap asik untuk dijalani. Oke, dan kita udah doain, jadi percaya semua pasti beres. Oke, yes. Sekarang kita mau lihat puranya dalam sisi yang lain ya. Akhirnya perjalanan biasanya kemudian menyusuri pantai ini gitu. Jadi seru juga, asik. Jadi kita lihat suasana yang di dalam gitu kan, di tengah-tengah hutan gitu kan, lalu bangunan-bangunan tua. Lalu kemudian kita lewati Pura Campuhan Windu Segara di di Sanur ini, ya kan. Dan ini pemandangan sisi yang lainnya indah. Nah, sebelah sini ada sungai, ya kan, dan ini ada laut. Jadi tempat pertemuan buat rekan-rekan Hindu. Ini salah satu tempat yang juga dianggap jalur ini jalur suci gitu. Kenapa jalur suci? Karena di sini banyak orang berdoa, ya kan. Lalu kemudian di sebelah sana itu biasanya mereka buat upacara gitu, ya kan. Jadi inilah akhir perjalanan kita. Yang pertama kita belajar Bali itu indah. Yang kedua kita belajar Indonesia itu keren. Yang ketiga kita belajar masing-masing agama itu harus saling menghormati dan menghargai, karena boleh berbeda, tetapi inti pelajaran tetap sama. Tuhan itu besar, Tuhan itu maha kuasa. Setan itu mau mengganggu, dosa itu merusak. Setiap orang harus punya prinsip, harus berjalan dalam iman. Dan ketika kita berbuat baik kepada orang, maka kita juga akan melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi sebagai kasih Tuhan, ini akhir perjalanan kita, mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Yeah.